News bersama saya Togi Naga. Bisa Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 tentara di tengah pembahasan kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri konflik. Presiden Prabowo Subianto mendatangi permukiman di Barisan. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina dan dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirim ribuan marinir dan personil angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Penguatan militer Amerika Serikat menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Bisa Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyebut perundingan dengan Iran masih terus berlangsung. Bahkan Iran meminta Amerika Serikat untuk hentikan serangan ke pembangkit listrik hingga tanggal 6 April nanti. Perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus berlanjut. Bila sebelumnya semua negara yang terlibat sempat menolak untuk negosiasi, kini Amerika Serikat mengklaim perundingan terjadi antara AS dengan Iran. Bahkan melalui media sosialnya, Trump menyebut Iran meminta AS untuk menghentikan serangan ke pembangkit listriknya hingga tanggal 6 April nanti. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengklaim Iran yang lebih dulu memohon untuk negosiasi. They are begging to make a deal. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know they're talking. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. And they are begging to work out a deal. Amerika Serikat telah mengajukan 15 poin tuntutan. Di antaranya, AS meminta Iran menyerahkan seluruh uran dan menghentikan program senjata nuklir. Iran juga diminta untuk membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz. AS meminta Iran menghentikan pengembangan rudal balistik. Iran juga menghentikan dukungan terhadap Hizbullah dan juga Hamas. Sementara Iran menuntut penutupan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk. Iran juga menuntut ganti rugi finansial atas serangan terhadap wilayahnya. Iran meminta kendali penuh atas Selat Hormuz, termasuk memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas, serupa dengan terusan Suez di Mesir. Dan yang terpenting adalah Iran meminta agar program nuklir tetap berjalan tanpa negosiasi pembatasan. Tuntutan kedua pihak yang bertolak belakang ini membuat negosiasi antar dua negara berjalan alot, terutama terkait nuklir. Padahal saat Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, negosiasi terkait nuklir antara AS dan Iran sedang berlangsung. Setelah itu Iran tolak negosiasi dengan Amerika Serikat dan tidak ingin ada gencatan senjata. Saat ini militer Iran sedang memburu tentara Amerika Serikat yang melarikan diri dan bersembunyi usai pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah dihancurkan oleh Iran. Allahu Akbar! Iran menolak rencana Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Timur Tengah dan justru meningkatkan serangan ke Israel serta negara-negara Arab di kawasan Teluk, termasuk serangan rudal Iran yang menghantam pembangkit listrik Orot Rabin di Hadera Israel. Penolakan ini terjadi di tengah memanasnya eskalasi konflik yang juga ditandai dengan serangan udara Israel ke Teheran, serta pengerahan pasukan tambahan Amerika Serikat ke kawasan tersebut.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan pemerintahannya tidak sedang menjalin pembicaraan untuk mengakhiri perang. Araghchi mengatakan negaranya tidak terlibat dalam pembicaraan untuk mengakhiri perang. Sementara juru bicara Komando Militer Pusat Iran, Ebrahim Zolfagari, memperingatkan negara-negara di kawasan Teluk agar mengusir pasukan Amerika Serikat. Saat ini militer Iran sedang memburu tentara Amerika Serikat yang melarikan diri dan bersembunyi usai pangkalan militer Amerika Serikat di sejumlah negara Teluk dihancurkan Iran. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Di tengah ketegangan yang meningkat, Amerika Serikat mengirim tambahan pasukan ke kawasan Timur Tengah. Sekitar 1.000 tentara dari Divisi Lintas Udara ke-82 akan dikerahkan dalam beberapa hari ke depan. Pasukan ini dikenal memiliki kemampuan untuk diterjunkan ke wilayah konflik guna mengamankan area strategis dan landasan udara. Selain itu, Pentagon juga mengirimkan sekitar 5.000 marinir yang terlatih dalam operasi amfibi serta ribuan pelaut. Komandan Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper mengklaim serangan pasukan Amerika Serikat telah menghantam 10.000 target militer Iran. 92% dari kapal-kapal terbesar Angkatan Laut Iran kini telah dinetralisir. Tingkat peluncuran drone dan rudal Iran juga turun lebih dari 90% yang semakin membatasi jangkauan penyerangan Iran. Selain itu, lebih dari 2/3 fasilitas produksi rudal, drone, dan Angkatan Laut Iran telah rusak atau hancur. Komisi 15 poin proposal damai awal yang ditawarkan Amerika Serikat ditolak Iran. Di saat yang sama, Amerika Serikat kembali siapkan ribuan pasukan tambahan untuk dikirim ke pangkalannya di Timur Tengah. Lantas, bagaimana nasib negosiasi Amerika dan Iran? Berikut pernyataan peneliti keamanan internasional dan Direktur Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah R. Kusuma Submantri. Syarat yang kemudian diajukan oleh Amerika Serikat ini merupakan prasyarat yang pernah diajukan sebenarnya ketika negosiasi nuklir deal ya di tahun 2025 kemarin. Nah, tetapi kita lihat di sini bahwa Amerika Serikat tidak hanya sekedar memberikan tekanan untuk bisa bernegosiasi sekarang. Jadi sekarang ini ada konsep yang dilakukan namanya adalah negotiation with force, di mana AS ini berusaha untuk tetap melakukan serangan ya dan melakukan tekanan secara militer sambil kemudian menekan Iran untuk menandatangani ke-15 poin tersebut. Nah, di sini sebenarnya dari segi Iran sendiri ini ada trauma ya, bahwa terakhir negosiasi ini memang sudah ada kesepakatan, sudah ada garis tengah yang bisa disepakati antara AS dan Iran. Tetapi di tengah-tengah AS malah melakukan serangan ketika Iran sudah menyetujui untuk memenuhi beberapa poin-poin dari AS yang sebenarnya itu sulit untuk dipenuhi dalam 11 hari gitu ya. Nah, yang terjadi di sini adalah kita lihat bahwa kedua negara ini juga kemudian ada tendensi untuk melakukan eskalasi, bahwa tadi ya dari Amerika Serikat sendiri sebenarnya sekarang sudah ada tambahan pasukan, bahwa selain 2.500 marinir AS yang dikirimkan, sekarang kita juga mendengar kabar bahwa akan ada sekitar 1.000 dari 82nd Airborne Troop ya, para troopers nanti penerjun payung diturunkan, 5.000 marinir dan juga 1.000 pelaut yang nanti akan turun di sana. Prediksinya adalah sebenarnya untuk melakukan serangan dan pengamanan di Pulau Kark yang secara signifikan ini akan berpengaruh sekali terhadap penguasaan